Halo Pak Steve, Halo, halo, halo. Halo Mas, apa kabar Mas? sorry banget. Kita mulai aja lah ya. Jadi kalau kalau kita lihat ini di koran Jakarta Post, ini ada berita di sini Hah? yang bilang bahwa we felt left out. Yasmin Church Congregation rejects unilateral relocation katanya. Jadi kalau di Jakarta Post ini sudah bikin berita begitu di halaman 1 pula. Jadi rasanya kita ingin memberi kesempatan pada kita semua, kalau ada yang ingin tahu tentang apa, bagaimana putusan ini terjadi dan seterusnya, ya disinilah. Oleh karena itu mewakili pengurus dan jemaat GKI Yasmin, malam ini kita ada di IG Live ini. Saya mewakili pengurus dan jemaat GKI Yasmin, dan ada Pak Pendeta Stephen Sulaiman, pendeta GKI, dan malam ini kita mau serahkan Kendali. meja moderator kepada Mas Aan nih. Terima Mas kasih. Aan selaku Jiat dan Gus Durian Jombang. Silakan loh Mas Aan, mulai aja langsung Mas. Iya, terima kasih Bona dan juga guru saya, teman saya Mas Steve yang saya nggak tahu ya, ini kok punya keberanian double Mas Steve, karena banyak teman-teman saya, pendeta-pendeta senior yang sepertinya memilih bergabung dengan kelompok yang pro. Tapi aku tidak ingin begitu ya, Mas Aan? Iya, seperti itu. Saya Jadi sih bukan berani, cuma saya merasa ya saya ikuti aja yang saya rasa benar gitu. oh begitu ya. Itu Iya. menurutku menarik ini. Tapi Mas Steve, sebelum ke Mas Steve, aku sebenarnya kepingin mendengar Bona, bagaimana perasaanmu? Aku tahu kamu dan banyak orang, tapi wajahmu dan kiprahmu selama 15 tahun itu terus berjuang untuk meminta keadilan atas GKI Yasmin. Tetapi tiba-tiba kemudian terasa ada, dalam tanda petik, ada penelikungan. Aku tidak membaca ada namamu di tim 7. Maksudku begini, bisakah kamu cerita kepada kami sebenarnya apa yang kamu rasakan? Apakah kamu merasa feel betrayed, merasa dikhianati, merasa habis manis sepah dibuang seperti itu? Bagaimana perasaanmu? Sebelum kita ngomong Itu soal Bang yang Bona masuk putusan tim MK. 12, Mas. Oh gitu ya. Tapi 12 murid Yesus. Bona silahkan. Aku ingin tahu perasaanmu seperti apa. Perasaanmu seperti apa? Iya. Ya kalau aku sih memang ngerasa apa ya, sangat kecewa dan juga sangat, saya kira judul di Jakarta Post itu yang diucapkan oleh Pak Ngatari sebenarnya, perasaan semua yang hadir di sini. Pak Ngatari itu salah seorang jemaat kami, pengurus juga. Beliau pensiunan pegawai negeri. Iya. Umur 66 tahun, dan saya kira yang beliau sampaikan itu pas banget di perasaan saya. Kami merasa ditinggalkan. Jadi ketika semua masih bersama-sama, yang kami pikir masih bersama-sama, karena katanya memang mau begitu, tapi ternyata ujuk-ujuk kok ya pindah relokasi hibah itu ya persis seperti yang Pak Ngatari bilang, kami merasa ditinggalkan dan kami nggak tahu ini keputusannya, kami nggak dilibatkan. Jadi ini seperti apa? Ada tim sendiri yang itu katakanlah digawangi oleh gereja GKI secara struktural, dan itu memang tidak melibatkan tidak melibatkan dirimu dan teman-teman yang selama ini bekerja sangat keras untuk meminta keadilan. Begitu kah, Bon? Atau sebenarnya kamu sudah diwakili oleh siapapun yang kamu tunjuk di tim 7 itu? Jadi sebenarnya itu janjinya Pak Bima Arya itu kepada kami, kebetulan kepada pengurus yang waktu itu yang ngobrol dengan Pak Bima itu adalah saya dan Pak Jayadi. Jadi waktu itu Pak Bima itu ngomong, Pak Jayadi, Pak Bona, kita akan buat tim 7 nih. Tapi kayaknya demi supaya lancar katanya,
gimana kalau Pak Bona dan Pak Jayadi kemudian tidak usah masuk dalam tim 7. Nah, tapi kata Pak Bima waktu itu, dia berjanji bahwa kita akan terus berkomunikasi meskipun kami tidak secara formal ada di tim 7. Sehingga singkat cerita kami memutuskan di Sinode Jabar waktu itu, di GKI Sinwil Jabar waktu itu, kami menyorongkan beberapa nama. Salah satunya adalah Pak Thomas Wadudara, dan yang kemudian disetujui akhirnya Pak Thomas Wadudara yang masuk. Tetapi pada kenyataannya yang paling penting yang harus disampaikan di sini, ada 2 tanggal penting yang justru Pak Thomas yang merupakan perwakilan kami itu tidak dilibatkan. Jadi tanggal 27 Maret 2021 itu ada rapat dengan Pemkot di mana Pak Thomas itu ternyata lagi vaksinasi. Jadi vaksinasi COVID tidak ikut. Lah langsung di situ ternyata GKI langsung meminta supaya Pak Bima bikin surat aja langsung kepada GKI. Yang artinya apa? Artinya usulan hibah itu sudah langsung ditanggapi positif ketika orang Yasminnya yang harusnya direpresentasi oleh Pak Thomas nggak ada. Ini fatal buat kami. Pertemuan kedua adalah ketika mereka membahas di mana lokasi hibahnya. Lagi-lagi Pak Thomas tidak diikut sertakan. Dan sebelum 2 tanggal itu pun Pak Thomas sudah merasa tidak nyaman dengan tim 7 yang sebenarnya mau mengakomodir kami itu. Karena beliau dipaksa, ditekan untuk tidak menyebarkan apapun yang dibicarakan dengan wali kota. Siapa yang ini kan aneh. Siapa yang menekan? Bima atau dari anggota tim 7, dari ketua tim 7 yang waktu itu adalah MJ Pengadilan. Dia bilang, dia meminta kepada Pak Thomas agar Pak Thomas tidak menyebarkan berita-berita. Karena dicurigai Pak Thomas itu yang menyebarkan berita-berita tentang percakapan dengan Pak Wali Kota. Nah, pertanyaan kami, kalau Pak Thomas kemudian dihalangi untuk berkoordinasi dengan kami pengurus Yasmin, itu apa artinya gitu loh? Iya. Kan dia disepakati untuk mewakili kami. Kami adalah korbannya. Nah, terus kemudian ketika Pak Thomas dilarang bicara kepada kami, ini mau apa maksudnya? Sampai Pak Thomas sendiri sudah bilang, saya mundur aja deh. Iya. Dia bilang begitu, saya mundur aja deh. Nah, ini kan fatal. Sehingga akhirnya terjadilah seperti apa yang sekarang ini. Karena memang, ya kalau itikadnya baik kan, kalaupun wali kota bilang ada rapat tanggal ini, tanggal itu, kalau Pak Thomasnya lagi vaksinasi, ya ditunggulah sampai Pak Thomasnya ada waktu, kan gitu. Kalau itikadnya baik loh ya. Iya. Nah, masa korbannya sendiri yang paling berkepentingan dan di tanggal-tanggal yang paling krusial malah ditinggal. Ini yang saya kira sangat fatal untuk kemudian diklaim sebagai kami sudah setuju. Ya nggak ada persetujuan kami. Iya, Mas Steve, aku tidak tahu ya, tapi dalam skema politik itu sebenarnya awalnya itu kan katakanlah GKI Yasmin itu masih satu suara dengan sinode melawan pemerintah kota Bogor seperti itu. Tetapi last minute kemudian ini terjadi split. Jadi kelompok struktural sendiri, GKI Yasmin sendiri, dan kemudian Pemkot, dan nampaknya Sinode dan Pemkot kemudian satu suara seperti ini. Maksudku bagaimana kemudian sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi? Saya tidak tahu sejauh mana Mas Steve mengetahui dinamika yang ada di GKI struktural seperti itu. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi di dalam GKI itu sendiri? Kalau misalkan kita boleh tahu, kenapa saya mendengar bahwa begini, sudahlah, nggak perlu diterus-teruskan, toh katakanlah yang penting itu adalah kerukunan, kemudian nampaknya banyak teman-teman yang ada di pendeta sana di GKI misalkan tidak terlalu nyaman ketika teman-teman GKI Yasmin terus-terusan itu mendemonstrasikan luka di hadapan istana seperti itu, sehingga ya sudah, ini
ini apa tawaran terbaik relokasi ini dan mau diambil. Tapi sebenarnya bagaimana menurut Mas Steve menyangkut situasi yang ada di GKI kok sampai segitunya, sampai setega itu misalkan tidak melibatkan orang yang sejak awal berjuang dan terdepan. Silakan Mas Steve. Ya, sebetulnya saya tidak bisa berbicara banyak ya, karena saya tidak pernah dilibatkan dalam urusan-urusan internal GKI. Karena saya kan, kedudukan saya itu lebih banyak di STFT Jakarta. Iya, Ya. iya. Itu yang pertama sekali yang harus Iya. diingat. Tapi sebagai anggota sebagai salah seorang anggota atau sebagai seorang pendeta di GKI, saya bisa memberikan pengamatan saya ya terhadap bagaimana sikap GKI sebetulnya, atau dari sudut pandang yang lain ya terhadap Yasmin ya. Ketika saya pertama kali dilibatkan waktu itu bersama Pak Yowas, tahun berapa itu, 2010 kalau nggak salah, kami dipanggil dan pertama kali itu saya bertemu dengan teman-teman Yasmin. Nah, waktu teman-teman Yasmin itu belum datang, kami sudah di briefing oleh teman-teman pengadilan bahwa Yasmin ini begini, dan ya intinya Mbak Lelo gitu, dan nggak usah didengerin lah gitu ya. Jadi dari awal saya masuk itu sudah ada sikap seperti itu gitu dari teman-teman pengadilan. Jadi memang sejak itu saya melihat teman-teman pengadilan itu tidak pernah menganggap Yasmin itu penting untuk diurusi. Dan ini terlihat sekali dalam kebaktian Yasmin, tidak pernah ada satu orang pun dari pengadilan yang hadir. Entah itu kebaktian di Bogor, entah itu kebaktian di Jakarta, itu nggak pernah ada perwakilan dari pengadilan. Jadi dari situ kita sudah melihat sikap pengadilan ya. Dan sikap itu juga saya pikir tercermin dalam sikap sinode ya, Sinwil GKI juga tampaknya bersikap demikian ya, karena setiap kali kita bicara mau menyinggung soal Yasmin, sikapnya adalah udah nggak usah dibicarakan gitu ya. Jadi sampai sinode pun artinya ini apa ya namanya, bukan tingkat tertinggi sih ya, karena GKI kan tidak melihat itu sebagai struktur gitu ya, tapi dalam lingkup yang paling luas seluruh GKI pun tidak mau mengurusi Yasmin gitu. Itu yang saya tangkap ya. Itu yang saya tangkap. Ketua sinode berganti-ganti sampai berapa ya, 3 kali ya. Sama waktu Pak Royandi saya bicara, kita pernah bicara, itu tanggapannya lebih ke arah negatif. Waktu itu siapa lagi? 4 ya waktu itu ya. Sempat Pak Robert Setio ya. Nah itu juga nggak ada apa-apa. Lalu sempat Arlianus La Rosa juga seperti itu sikapnya. Menganggap Yasmin ini bukan bagian penting, nggak perlu diurusin. Sampai ketua sinode yang terakhir, yang sekarang menjabat posisi itu, Pak Handri, juga sikapnya seperti itu gitu ya. Saya sempat melihat waktu itu ada acara kan, Yasmin bertemu dengan Komnas HAM ya waktu itu ya, Bang Bona ya, belum terlalu lama kan. Ya. Nah, saya katakan ke Pak Andi, wah ini sebaiknya nih ada yang hadir dari sinode, jangan cuma tapi nggak hadir, tapi mereka nggak hadir gitu ya. Tapi nggak hadir ya Mas ya, entah nggak diundang, entah bagaimana ya, tapi kalaupun nggak diundang mestinya kan mereka tetap komunikasi dengan Yasmin gitu ya. Apa sih yang sedang terjadi? Bagaimana kami bisa terlibat? Bagaimana kami
bisa hadir dalam pertemuan-pertemuan dengan pihak pemerintah. Eksternal. Apalagi apalagi dengan Komnas HAM misalnya. Ini kan kesempatan yang terlalu baik untuk dilewatkan begitu saja oleh sinode, ya. Sebab di situ sebetulnya sinode bisa berbicara, ya, menjelaskan posisinya bagaimana gitu. Nah, ini yang saya lihat. Nah, apa yang terjadi sekarang, saya rasa saya merasa sangat galau karena di sini tampaknya GKI hanya memikirkan dirinya sendiri. GKI tidak memikirkan bahwa ini adalah sebuah isu nasional. Ini bukan soal sekadar Yasmin yang adalah bagian dari GKI, tapi kita menghadapi isu atau situasi yang jauh lebih luas, yaitu bagaimana pemerintah bersikap terhadap kelompok-kelompok minoritas yang selama ini sudah dianggap tidak penting oleh pemerintah, tidak perlu dianggap gitu ya. Akhirnya mereka tertindas semuanya. Kita lihat saja kelompok-kelompok minoritas yang lain, kelompok Ahmadiyah, kelompok Syiah, kelompok kepercayaan. Ya, memang ada satu kasus di Kuningan yang akhirnya berhasil kelompok kepercayaan di sana, Sunda Wiwitan, mereka berhasil mempertahankan tugu atau apapun yang direncanakan sebagai kubur untuk pimpinan mereka, Pangeran siapa? Sunda Wiwitan di Cigugur itu ya, di Kuningan. Mas, ya? Di Kuningan. Saya lupa nama beliau. Saya pernah berkali-kali ketemu beliau soalnya. Sudah sangat sepuh dan karena itu membutuhkan pemakaman. Tapi itu sempat diputuskan, dilarang oleh wali kota. Tapi mereka bisa memperjuangkannya dan berhasil. Nah, ini yang dilupakan oleh teman-teman saya di sinode, ya. Dan saya pikir ini salah satunya adalah bahwa mereka sangat buta, ya, terhadap situasi politik di negara kita. Cobalah belajar sosiologi, ilmu politik, ya. Ya kebetulan saya belajar itu, Mas. Mas, saya belajar 7 tahun di UI, Mas. Iya. Ya, saya belajar walaupun di komunikasi, tapi saya mendapatkan dasar-dasar ilmu politik, dasar-dasar ilmu sosiologi, dan itu semua kan kita bicara soal hak asasi manusia dan sebagainya. Dan malangnya kan cuma saya salah satunya yang saya satu-satunya pendeta GKI yang menempuh studi dari Departemen FISIP itu sepenuh-penuhnya gitu. Ada teman-teman saya yang ngambil magister tapi ya cuma masuk untuk 2 tahun dan sebagainya, tapi itu enggak berarti mereka nggak mendapatkan ilmu-ilmu dasar yang sangat dibutuhkan untuk memahami situasi politik di Indonesia. Mas Rif, ditahan dulu. Mas Rif, ditahan dulu. Terima kasih, Iya, terima kasih. Nah, tapi jangan kemana-mana. Nanti saya akan nanya lagi. Enggak, masih banyak. Di sini terus kok, enggak kemana-mana. Mari kita terus temani GKI Yasmin yang kayaknya sudah mulai agak. Sekarang nulisnya bukan GKI Yasmin, Mas. Di rilis-rilisnya itu GKI Pengadilan yang berlokasi di Taman Yasmin. Jadi ada semacam itu saya nggak pernah lihat kejadian nyatanya, Mas. Saya nggak pernah lihat orang pengadilan di GKI Yasmin. Gitu ya. Kan jadi sebenarnya jadi susah. Jadi sebenarnya kalau banyak orang-orang yang tidak dalam tanda petik tidak pernah terlibat dalam perjuangan ini terus tiba-tiba wah ini adalah bagaimana bisa bicara? Ya. Itu bagaimana bisa bicara kami ditindas? Bukan Yasmin pengadilan nggak merasa ditindas. Yasmin yang ditindas. Itu harus kita harus luruskan korbannya siapa. Iya. Bang Bona. Bona, menurutku begini ya. Aku ingin tahu ini kan. Aku katakanlah mencoba merangkum apa yang bisa aku tangkap dari orang-orang yang pro hibah.
kan sudah enak nih, ya. Tanah yang di Taman Yasmin 31 itu masih tetap milik GKI. Ini loh, kemudian dikasih tanah 1.600 sekian, IMB-nya di ini. Ini kan sudah wali kota yang sangat ideal. Maksudku, banyak orang yang ingin mengatakan, Bona kamu ini bodoh. Kenapa sudah dapat seperti ini? Kok kamu masih tetap ngotot? Jangan-jangan kamu ini menjadi ular ini di dalam GKI itu sendiri. Apa yang salah dari hibah ini yang katakanlah diamini banyak orang, Bona, sehingga kamu dan banyak orang masih tetap ngotot? Apa yang salah, Bona, dari hibah ini? Yang pertama aku jawab dulu soal penamaan Iya, ya. Aku sih ngikutin aja. Ada dokumen yang sampai sekarang belum dicabut. Gimana oleh itu? Majelis Sinode GKI. Jadi ada persidangan ke-18 Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia dibuat di Cipanas waktu itu. Nah, poin 3-nya di situ disebut, saya kutip aja bagiannya ya. Majelis Sinode juga akan tetap memperjuangkan putusan Mahkamah Agung terkait dengan pencabutan IMB GKI Taman Yasmin. Wow. Sebutannya gitu loh. GKI Taman Yasmin ya? Iya, jadinya kalau persidangan ke-18 Majelis Sinode GKI nyebutnya itu akan memperjuangkan putusan Mahkamah Agung terkait dengan pencabutan IMB GKI Taman Yasmin. Salah ketik. Jadi nggak ada kekikukan, nggak ada apa ya, dianggap sebagai dosa oleh para pendeta yang kumpul waktu itu untuk menyebut nama GKI Taman Yasmin gitu. Karena pada dasarnya memang ada. Jadi kalau misalnya sekarang ada yang alergi, ya saya nggak tahu kenapa ya. Tapi bahkan persidangan ke-18 Majelis Sinode GKI sendiri tahun 2014 nyebutnya begitu. Itu satu tentang penyebutan. Terus kalau kembali kepada pertanyaan tadi, jadi hibah ini kenapa sih kan dikasih gitu ya? Tadi saya kira Pak Steve sudah menyebut ya bahwa jadi target kita itu jangan salah, bukan sekedar gedung. Jadi kalau sekedar gedung tempat ibadah, saya kira kita bisa untuk nyewa ruko-ruko gitu. Kan banyak tuh gereja-gereja juga nyewa ruko-ruko kan. Atau kita apapun lah, atau bahkan ekstrimnya balik lagi ke GKI Pengadilan pun bisa. Nanti dibuat aja berlantai 10 misalnya di GKI Jalan Pengadilan misalnya. Tetapi yang kita perjuangkan sejak awal dengan teman-teman lintas iman itu adalah karena kekhususan kasus ini, dia sudah punya putusan MA, Mas. Ini yang vital. Jadi kalau sebuah kasus yang sudah sampai putusan MA, juga rekomendasi wajib ombudsman, bisa disuruh relokasi atau hibah, mau jadi apa yang lain yang bahkan MB-nya pun belum ada gitu. Ini yang tadi disebut Pak Pendeta Stephen, nggak bisa. Ini soal bagaimana Pemkot negara patuh pada putusan lembaganya sendiri. Jadi ketika negara sudah membuat keputusan melalui MA dan Ombudsman, patuhilah supaya kemudian dicontoh sama yang lain, kan itu. Jadi proyek bersama teman-teman lintas imannya itu dalam konteks itu. Bukan sekedar dapetin gedung. Karena kalau sekedar dapetin gedung, jadi seolah-olah benar. Ya udah kan dapat hibah. Tetapi kalau kita menukik lebih dalam lagi, kalau tadi kan prinsipil kalau menukik lebih dalam lagi, saya cuma bertanya ya, kalau dari sisi Pemkot dan negara, ya, bayangkan kalau hibah itu kan tanah gratisan ya Mas, dan teman-teman yang hadir di sini. Tanah gratisan yang sebenarnya status tanahnya juga belum tahu kita tanah siapa itu. Kemudian secara gratisan dikasih kepada institusi yang bukan termasuk fakir miskin. Kalau dalam undang-undang dasar kita kan ada ya, fakir miskin pasal, dan anak terlantar pasal 34 UUD 45 itu kan bilang ya bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Mungkin ini kasusnya fakir katanya miskin. fakir miskin dan anak-anak terlantar, bukan gereja Kristen Indonesia dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi ini harus hati-hati. Masa negara memberikan tanah gratisan pada institusi yang sebenarnya punya tanah Punya sendiri? tanah sendiri. Apa tidak lebih baik dipakai untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memang membutuhkan? Dibuat rumah susun gratis misalnya untuk masyarakat Kota Bogor. Jadi dari sisi ketidakadilan penggunaan budget negara, saya kira sebagai warga negara kita harus kritis. Bagaimana mungkin negara memberikan gratisan hal seperti itu? Lalu kalau dari sisi GKI-nya sendiri, ini juga jadi pertanyaan. Ya masa sih GKI gitu loh mau menadahkan tangan untuk menerima tanah gratisan? Saya kira GKI juga harus mengakui bahwa misalnya kantor sinode aja ada di daerah yang mentereng ya. Iya. Di daerah Tangerang sana. Dan saya kira tanah yang digratis-gratisin sama Pemkot itu nilainya jauh lebih rendah daripada tanah yang ada di kantor sinode. Saya merasa bahwa seharusnya kita juga punya rasa rasa kepekaan itu tadi. Iya. Masa kita punya tanah, lalu kita masih menadahkan tanah, ayo dong, berikanlah saya tanah gratisan, lalu dengan bangga bilang, tadinya saya punya tanah 1 di Kafling 31, sekarang punya 2. Apa yang nggak ada rasa terusik ketidakadilan dan rasa empati kepada yang bahkan punya tanah pun nggak punya gitu loh. Ini yang saya kira harus menjadi pertanyaan-pertanyaan. Belum lagi hal-hal yang berhubungan dengan hukum. Kesepakatan hibah tanah tadi melanggar yang pertama PBM nomor 9 dan /8 tahun 2006, melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian, dan juga melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 227. Yang paling penting yang kita perhatikan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ dikatakan memang semua orang bebas untuk bersepakat. Iya. Pak Bima selalu bilang, ya kan kita sudah bersepakat. Ya memang semua bisa bersepakat. Saya dengan Mas Aan dan Pak Pendeta Stephen bisa saja bersepakat tentang apapun. Misalnya, oke, kita bersepakat jam 7:30 kita akan IG live, lalu kita tuliskan secara tertulis, nggak apa-apa. Tapi coba bayangkan Mas, kalau kemudian kita bikin kesepakatan untuk mulai besok kita ngemplang pajak. Kira-kira kesepakatan seperti itu diterima atau kita akan berurusan dengan yang berwajib? Karena syarat sahnya perjanjian adalah dia tidak boleh bertentangan dengan hukum. Dia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dan putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap itu sama dengan hukum dan sama dengan undang-undang. Jadi ketika kesepakatan antara Pak Bima dengan Majelis Jemaat GKI Pengadilan dibuat, itu nggak sah secara hukum. Dan yang bilang itu bukan saya, yang bilang itu bukan Ibu Maria Tari Jemaat GKI Yasmin, bukan. Yang bilang itu bukan Ibu Doriana Jemaat GKI Yasmin, bukan. Yang bilang seperti itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia pasal 1320. Jadi dari situ kita tahu bahwa sangat bermasalah kesepakatan hibah tanah itu. Kalau memang begitu banyak celah negatif yang berpotensi atas hibah ini, ya, seperti yang tadi kamu sampaikan. Ini bisa dikatakan bahwa sebenarnya secara tidak sadar Majelis Jemaat GKI Pengadilan itu sedang digiring yang nantinya bisa sangat mudah untuk digugat. Dalam arti begini, kalau aku misalkan Islam ya, terus aku tidak terima dengan soal hibah itu, sebenarnya sangat mudah untuk bisa membatalkan itu dan GKI kembali
kemudian secara institusi tidak memiliki tanah itu, artinya dasarnya memang sangat rapuh begitu. Jadi bisa dikatakan sebenarnya penanda tangan itu sedang masuk jebakan dalam tanda petik seperti yang tadi kamu sampaikan. Benarkah seperti itu? Ya, ya betul. Sebenarnya kami sudah berusaha dengan keras ya menghubungi pihak BPMS GKI, bahkan sebelum kami jumpa pers di Komnas HAM dan kemudian kami jumpa pers yang kedua, kami berusaha menghubungi BPMS tetapi tidak terlayani, artinya tidak ditanggapi. Lalu tiba-tiba semua sudah jumpa pers. Nah itu yang saya kira juga sangat kami sesalkan. Jemaat Yasmin itu sangat menyesalkan. Kenapa? Uluran tangan kami untuk ayo dong kita bicara sebelum kita nanti tiba-tiba ada di persimpangan jalan di publik terjadi. Nah ini yang ternyata sayangnya tidak terjadi gitu. Tapi Mas Aan, punten, itu ada pertanyaan di situ. Siapa itu? Yang katanya silakan. Ini aku nggak ngerti. Ini ada siapa ini ya? Pers Hukum HAM, keputusan MA katanya tidak mencabut izin GKI melainkan membatalkan pembekuan. Ya, silakan. Oke, saya tanggapi ya. Memang benar, nggak ada juga yang bilang bahwa putusan MA itu soal pembatalan. Jadi gini, supaya paham semuanya. Ada dua peristiwa. Satu pembekuan yang kemudian dicabut oleh Mahkamah Agung. Oke? Itu dicabut oleh Mahkamah Agung. Kemudian Diani Budiarto ternyata pada 11 Maret 2011 mencabut permanen IMB GKI. Iya. Jadi dia pertama membekukan, yang kedua kemudian dia membatalkan permanen. Dan keputusan Wali Kota Diani Budiarto untuk mencabut permanen IMB gereja itu sudah dinyatakan perbuatan melawan hukum oleh siapa? Oleh Ombudsman Republik Indonesia. Kalau kita baca undang-undang tentang Ombudsman, kita akan tahu bahwa meskipun namanya rekomendasi, tapi rekomendasi Ombudsman itu bersifat wajib. Pejabat publiknya harus patuh. Jadi kalau kita merujuk pada putusan MA dan putusan atau rekomendasi wajib Ombudsman, maka jelas yang namanya IMB GKI itu sah adanya, baik itu terkait dengan pembekuan maupun terkait dengan pencabutan permanen. Ada dua lembaga negara yang sudah menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Wali Kota Bogor itu melawan hukum, gitu loh. Artinya IMB-nya itu sah kemudian ya? Kita tidak memegang putusan MA dan Ombudsman, siapa lagi yang harus kita pegang? Menarik ini, menarik sekali ini. Mas Steve, kira-kira kalau misalkan Mas Steve bisa melihat perkembangan apa sih yang kira-kira yang bisa Mas Steve terawang, apa yang sebenarnya membebani Bima Arya untuk tidak mau melaksanakan itu? Kira-kira apa, Mas? Analisisnya saja, kira-kira seperti apa? Nanti Bona juga bisa menambahkan. Ini pertanyaan yang menarik ya, Mas Aan, sebab pemindahan lokasi gereja ya, yang terjadi kan pemindahan lokasi gereja, tanahnya tetap dimiliki GKI, jadi lokasi gereja dipindahkan ke suatu lokasi lain yang jaraknya sekitar 1 kilometer. Ini kan dasarnya karena lokasi itu bermasalah ya, menurut pemerintah, menurut Pak Wali Kota, bermasalah dan juga ada ancaman-ancaman dari kelompok-kelompok ekstremis, ya, garis keras. Ya. Lalu dipindah ke lokasi lain yang jaraknya 1 kilometer. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa bedanya ya lokasi yang pertama dengan lokasi yang kedua kalau jaraknya cuma 1 kilometer? Ya, itu kan nggak masuk akal. Gitu. Kalau dianggap bermasalah, mengganggu masyarakat, ya di jalan yang sama itu akan mengganggu masyarakat juga dong. Ya. Bahwa nanti akan ada banyak mobil yang bisa berlalu lintas di sana, ya sama gitu. Jadi saya menduga ada masalah lain di balik itu.
Ya, saya curiga Bima Arya ini sedang mempersiapkan diri untuk maju ke Jabar 1 gitu ya. Ini kan mau pemilu nih kan, pemilu. Nih Ridwan Kamil mungkin masih bertahan atau masih mau maju lagi, kita nggak tahu. Tapi Bima Arya merencanakan untuk maju dan bisa duduk di Jabar 1 itu gitu paling nggak gitu. Dan untuk bisa duduk di Jabar 1 itu kan dia mesti memuaskan kelompok-kelompok garis keras yang selama ini mendukung dia, ya. Tapi jangan lupa, ini kelompok garis keras belakangan ini justru lagi menyerang dia karena kasusnya HRS di Pengadilan Jakarta kan. Nah, apakah dia akan tetap didukung oleh kelompok-kelompok ini? Ya belum tentu jelas ya, belum tentu. Gitu. Ya. Tapi yang jelas mungkin akan didukung oleh Sinwil Jabar ya. Karena kan Sinwil Jabar sekarang sangat ini ya. Gimana Pon? Mas Aan. Silakan. Ini ada pertanyaan juga dari Lecord Busy. Lecord Busy. Yeah. Di sini ada selamat malam, saya membaca di surat keputusan MJ GKI Pengadilan bahwa sejak 2013 kegiatan GKI Bapos telah dialihkan ke Gereja Pusat. Bagaimana tanggapannya? Oke, silakan. Nah, saya ingin kembali pada tadi dokumen yang saya bacakan. Persidangan ke-18 Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia 3-5 Desember 2014. Itu ada pesan persidangan Majelis Sinode. Saya bacakan lagi ya. Majelis Sinode menegaskan bahwa GKI Pengadilan Bogor Bapos Taman Yasmin, itu kami, adalah bagian dari GKI yang tidak pernah kami tutup atau kami bubarkan. Dan eksistensinya tetap dan akan terus kami pertahankan. Coba bayangkan, kata-katanya begitu dahsyat ya. Dahsyat itu, sebelum dapat tanah ya. Dinyatakan pada 2014, tidak pernah kami tutup, kata Majelis Sinode, atau tidak pernah kami bubarkan, dan eksistensinya tetap dan akan terus kami pertahankan. Bang Bona. Jadi kalau kemudian ada MJ Pengadilan yang merasa bisa, pokoknya Yasmin harus sudah tidak ada dan kembali ke pengadilan, saya meminta dengan sangat teman-teman Majelis Jemaat GKI Pengadilan untuk merujuk pada persidangan ke-18 Majelis Sinode GKI 2014. Di situ jelas dikatakan tidak pernah kami tutup, tidak pernah kami bubarkan, dan eksistensinya tetap dan akan terus kami pertahankan. Demikian. Romantis ya, sekali. Silakan. Mas Aan. Ya. Ini saya terkagum-kagum ya dengan keputusan sidang sinode itu ya di Cipayung itu ya. Karena ini mengingatkan saya akan kata-kata salah seorang dosen senior di STT Jakarta yang sudah pulang ya. Beliau itu seorang dosen dari Belanda dan itu zaman kakak saya studi itu dia masih ada. Tapi saat saya sudah kembali dan mengajar di STT Jakarta, dia sudah pulang, sudah tidak lagi mengajar di STT Jakarta. Tapi dosen itu berkata demikian pada salah satu mahasiswanya. Ketika dia ditanyai, lalu mahasiswa itu berusaha menjawab sehebat mungkin, tetapi ternyata jawaban yang keluar itu sangat mengecewakan. Jadi si dosen ini, saya sebutkan namanya saja, Thomas van den N, dia bilang, Anda itu berusaha keras seperti gunung yang mau meletus untuk menjawab pertanyaan saya. Tetapi yang keluar itu ternyata hanya seekor tikus kecil. Dan itulah yang saya rasakan dengan keputusan sinode ini gitu ya. Gagah berani di 2014, kok di 2021 tikus kecil yang keluar. Itu memalukan GKI. Kan GKI ini bukan gereja
kayak kaleng-kaleng kan? Oh iya itu. Ya. Itu siapa namanya? Yap Kita Tiam Hin kan? kita pernah punya tokoh yang hebat, Yap Tiam Hin di GKI. Siapa yang nggak kenal Yap Tiam Hin? Orang di PPKI juga seperti itu. Menurut saya ini menarik. Bona, ini nggak tahu ini waktunya mau 1 jam atau lebih. Tapi begini, ini ngomong soal kedepannya ini. Nanti kalau Mas, kalau sampai putus 1 jam, kita sambung 30 menit lah Oke. kalau bersedia. Iya. Kalau bersedia. Iya. Menurutku, aku cuman khawatir nanti kalau tiba-tiba putus, lalu nggak terekam dan lain sebagainya. Tapi udah direkam ya? Nah, jadi para yang sudah gabung, kalau nanti putus 1 jam, kita tambah 30 menit, gabung lagi ya. Nanti kalau sampai begitu. Oke. Ini menurutku menjadi menarik bahwa kalau menurut Mas Steve, gelegarnya saja yang besar, tapi sebenarnya yang keluar adalah sangat kecil. Bona, aku tidak mengetahui apa kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi minta tolong kalau misalkan ada pertanyaan dari viewer, karena aku bukan. Ini ada nih, Ya, ada nih Mas. Silakan. Ada nih Mas. Silakan. Ada akun Ariel Susanto. Apakah Pak Pendeta? Iya, Kan? kayaknya Ariel iya Susanto, itu. kan? Iya. Gimana Iya, itu? di Surabaya, Mas. Iya atau bukan ya? Iya. Siapapun dia lah. Atau siapapun beliau, oke lah ya. Iya. Siapapun beliau. Maka beliau bilang di lokasi baru ada rekomendasi FKUB dan sudah ada izin berupa tanda tangan dari warga sekitar. Iya. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Kadang-kadang kita itu mengatakan sesuatu dengan bangga, merasa bahwa itu benar, tetapi sebenarnya salah fatal. Apa itu? Jadi, kalau dalam pengurusan IMB rumah ibadah, yang namanya tanda tangan itu dikumpulkan, dipercakapkan dengan warga sekitar, itu setelah status tanahnya jelas dulu. Status tanahnya jelas dulu. Iya. Di mana, dan kemudian tanah siapa, dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya, yang harusnya kita kritisi sebagai warga negara dan juga warga jemaat GKI, kalau Pak Ariel adalah warga jemaat GKI, harusnya kita kritis. Akta hibah tanah itu baru disampaikan 13 Juni 2021. Oke. Lalu Bapak katakan sudah ada rekomendasi FKUB dan sudah ada tanda tangan warga. Saya mau tanya, lalu atas tanah yang mana rekomendasi FKUB dan tanda tangan itu dikeluarkan? Akta hibah tanahnya sendiri baru 13 Juni loh. Ya. Aktanya 13 Juni. Lalu ada yang bilang dengan bangga bahwa bahkan sebelum 13 Juni sudah ada rekomendasi FKUB dan sudah ada tanda tangan warga. Pertanyaannya adalah, Tanah siapa itu? itu untuk tanah yang mana? Mungkin ini kerja keras Jadi ya. Ini kerja keras hati-hati. ini Secara kan. hukum Iya. itu harus hati-hati. Iya. Artinya yang ingin kamu katakan, Bona, bahwa kalau kita tidak hati-hati, maka akan ada ruang tembak bagi siapapun ke depannya untuk bisa men-challenge ini di wilayah hukum dan pasti kalah karena realitasnya seperti itu. Begitu kah? Ya iyalah. Bayangkanlah, hibah tanahnya baru 13 Juni, lalu kita dengan bangga bilang, kami sudah punya loh rekomendasi FKUB dan tanda tangan warga bahkan sebelum 13 Juni. Hati-hati Bapak Ibu, ini justru salah. Uang objek tanahnya sendiri belum jelas, karena baru terjadi 13 Juni, lalu kita bisa dengan bangga bilang, sudah ada rekomendasi dan tanda tangan warga. Aduh. Ini fatal. Dan saya lagi membayangkan ya, Mas Aan, mungkin ada banyak gereja di Bogor yang juga bermasalah. Iya. Bisa itu. mengajukan juga ke wali kota. Kami juga mau minta tanah dong, gitu. Harusnya kayak gitu ya. Harusnya Iya kayak dong. gitu juga. Iya. Mohon kebijakan Pak Wali Kota supaya kami juga bisa dapat tanah sama seperti Yasmin gitu kan. Lalu wali kotanya bilang begini, ya kamu demo dulu depan istana 15 tahun, begitu ya? Nah, Bisa. itu dia.
kadang-kadang aku mikir begini Mas, kemarin itu ada pendeta senior, ya senior lah, kayak emeritus gitu, ngomong, dia pro hibah ya, pro hibah mengatakan, kamu nggak tahu ya, bahwa bahkan ada beberapa GKI, dia menyebut GKI di Malang waktu itu, GKI di Malang, GKI Blembing, sudah kabarnya sudah punya IMB dan di pengadilan, terus kemudian ada GKI Gayung Sari, itu juga nggak bisa digunakan. Untuk apa? Karena itu mengecewakan. Jadi untuk apa kemudian itu digunakan kalau itu mengecewakan warga? Nah, yang menarik adalah begini, kenapa ya Bogor yang kita kenal kota intoleran tiba-tiba bersikap baik sekali terhadap GKI Yasmin dan mau kayak gitu? Dan katanya Bogor kan didirikan oleh para wali, oleh para tokoh agama. Itu lupa. Itu apa? Buitenzorg itu didirikan oleh orang Belanda. Oh iya itu. Nyai Ontosoro dan lain sebagainya. Iya. Yang ingin saya tanyakan Mas Tim, sebenarnya kalau tadi Bona bilang dengan sangat meyakinkan tentang pentingnya kehati-hatian, jangan mau. Jadi kan begini, kalau ada barang murah, kelihatan bagus, tiba-tiba barangnya itu kok terlihat murah, itu kan biasanya orang akan berlomba-lomba beli. Tapi bagi yang ngerti kan, jangan dulu ini, kok dijual murah dan lain sebagainya. Maksudku begini, itu ada udang di balik batu ini Bang. Teman-teman GKI itu kan pinter-pinter ya Mas. Maksudku begini loh ya, saya punya banyak teman GKI dan pinter-pinter. Otaknya itu cerdas dan maksudnya begini, kenapa nggak pernah mikir seperti Bona? Kenapa kok kemudian langsung oke, thank you Pak Wali Kota? Tidak mikir secara logika bahwa ke depan itu kalau ada orang yang nggak suka dengan kesepakatan hibah ini akan dengan mudah dibawa ke pengadilan dan pasti kalah karena tidak cangli Mas, tidak masuk akal. Maksudnya gini, apa sih yang ada di dalam pikirannya teman-teman para petinggi-petinggi kok tidak sampai masuk logikanya yang tadi Bona sampaikan itu. Harusnya orang sinode yang jawab ya. Tapi saya juga kadang-kadang aneh gitu. Mereka nggak punya latar belakang hukum, Mas. Mereka nggak ngerti hukum. Mungkin buku KUHP pun mereka belum pernah lihat. KUHP, Perdata, mereka belum pernah lihat itu. Waktu saya kuliah di UI, kami disuruh beli itu buku-buku itu supaya paham ya Mas ya. Supaya baca dan paham. Ini menarik sekali. Oke, Bona, apakah ada pertanyaan lain karena aku tidak bisa melihat chatting seperti itu? Kembali dari Le Court Dizzy, bila melihat keputusan sinode di tahun 2014 tadi yang disebutkan, namun melihat kembali ke pesan pastoral yang baru saja terbit, apakah seolah-olah BPMS membungkam kasus ini katanya? Ya memang demikian, nggak bisa dihindari ada kesan itu, Karena apa? Jadi kalau kita baca pesan pastoralnya, itu sudah menunjukkan bahwa kami itu disingkirkan. Saya baca ya, paragraf 2 dari pesan pastoralnya. Seperti kita ketahui bahwa setelah melalui dialog dan pergumulan yang sangat panjang dan melelahkan, pemerintah Kota Bogor dan tim 7 sebagai tim yang dibentuk oleh BPMS GKI dengan melibatkan unsur GKI Pengadilan, BPMK GKI Klasis Jakarta Selatan, BPMSW GKI SW Jabar, dan BPMS GKI tiba pada kesepakatan yang sangat penting. Pertanyaan kami dari Jemaat Yasmin, ini bukan hanya pertanyaan Bona Sigalinggi, tapi pertanyaan Ibu Maria Tari, ini pertanyaan Ibu Bidan Doriana, ini pertanyaan Bapak Ngatari, pensiunan pegawai negeri yang juga warga Jemaat GKI Yasmin. Mereka bertanya, kami di mana dalam kesepakatan itu? Yang disebut oleh pesan pastoral tadi, sekali lagi saya ulang ya, melibatkan unsur GKI Pengadilan Bogor, BPMK GKI Klasis Jakarta Selatan, BPMSW Jawa Barat, dan BPMS GKI. Sekali lagi, saya ingin meneruskan pertanyaan Ibu Maria Tari, Ibu Bidan Doriana,
Bapak Ngatari, Bapak Sumantoro, dan banyak lagi jemaat GKI Yasmin yang bertanya, di mana kami dalam pesan pastoral ini? Jelas di dalam paragraf 2-nya kami tidak ada. Dan ini aneh, Mas. Aneh. Kami korbannya, lalu nama kami nggak ada, nama Bu Maria Tari nggak ada, nama Ibu Bidan Doriana nggak ada. Terus bagaimana bisa pihak-pihak tersebut bersepakat tanpa melibatkan kami? Kalau lagi-lagi hukum ya, lagi-lagi hukum, kita pandang secara hukum. Ngurus KTP atau ngurus ke bank, Mas, kalau nggak bisa langsung, pasti pas diberi dibilangin kan, surat kuasanya ya, Mas? Iya, pasti. Iya, nggak bisa kan tiba-tiba tetangga Mas Aan hanya karena berniat baik lalu datang ke bank ngurusin uangnya Mas Aan. Orang bank nggak akan terima surat kuasa Anda mana. Nah kalau nggak ada surat kuasanya Anda siapa, akan ditanya begitu kan. Karena apa? Karena yang ngurus itu uang Mas Aan. Masa orang lain yang tiba-tiba datang? Lalu kemudian dalam prinsip isu hak asasi manusia demikian juga, suara korban itu menjadi yang terpenting. Jadi ketika suara korban justru tidak ada di dalam proses itu, maka menjadi pertanyaan besar. Lalu ini kesepakatan siapa, antara siapa gitu. Dan ini yang harus seharusnya menjadi kekritisan kita mempertanyakan seperti apa kesepakatan itu. Jadi Bona, menurutmu nama-nama yang disebut, struktur-struktur yang di situ itu sebenarnya tidak merepresentasi korban atau bahkan bukan korban itu sendiri. Kira-kira yang ingin kamu sampaikan seperti sama sekali bukan kami lah. Sama sekali bukan kami, itu mungkin struktur GKI. Iya. Tetapi bukan kami. Lah yang mohon maaf ya, tadi Pak Stephen juga sudah bertanya. Mohon maaf, siapakah yang selama bertahun-tahun ada di seberang istana dan kami berpanas-panasan di seberang istana, berhujan-hujanan di seberang istana, mendapatkan pelayanan perjamuan kudus dari para pendeta di seberang istana? Apakah GKI Pengadilan Bogor? Apakah BPMS GKI? Kan tidak. Siapakah dulu ketika periode 2011-2012 harus berhadapan dengan orang-orang ini? Iya. Siapa? Saya mau tanya. Dari antara yang disebut di dalam di dalam surat pastoral di dalam surat pastoralnya itu, iya. Apakah mereka yang menghadapi orang-orang ini? Setiap minggu pagi, Mas Aan dan teman-teman yang lain, setiap minggu pagi, orang-orang ini selalu hadir di Taman Yasmin, datang dari Cianjur sekali lagi. Lalu setiap minggu pagi, kami dihadang oleh orang-orang ini. Saya mau tekankan dan saya mau ingatkan, yang menghadapi orang-orang ini setiap minggu pagi, sekali lagi, setiap minggu pagi dari 2010 sampai 2011-2012, yang menghadapi orang-orang ini adalah Ibu Maria Tari, yang sampai pingsan bahkan dalam satu kesempatan. Ibu Maria Tari, saya ingat banget, pingsan beliau gara-gara semua tekanan yang beliau alami. Ibu Bidan Doriana, Pak Sumantoro, Pak Ngatari. Bukan BPMS, bukan BPMSW, bukan GKI Pengadilan. Jadi kalau mau mengatur dan mau membicarakan dengan itikat baik, ajaklah Ibu Maria Tari, ajaklah Ibu Dorian, walaupun dia bidan, ajaklah beliau. Dan kalau kami dikatakan bisa direpresentasi oleh satu orang, maka satu orang dari kami itu perlakukanlah dengan benar. Jangan hanya namanya saja dicantumkan dalam tim 7, tapi kemudian tidak diikutsertakan dalam perundingan maha penting tentang kita. Itu yang saya mau bilang. Ajaklah Ibu Bidan Dorian, ajaklah Ibu Maria Tari, karena mereka yang menghadapi orang-orang itu. Supaya BPMS tahu bagaimana melelahkannya menghadapi orang-orang kayak gini. Bagaimana menakutkannya menghadapi orang-orang seperti ini. Supaya BPMS punya pengalaman.
Ibu Maria Tari sampai pingsan menghadapi orang-orang ini. Kenapa Ibu Maria Tari nggak diajak berunding? Ini menurutku itu tajam sekali, maksud saya bahwa seperti yang pernah aku singgung ya Bona, bahwa sebenarnya ada semacam perampasan, dalam tanda petik perampasan hak orang yang harusnya didengar tapi harusnya dilibatkan, tapi sebenarnya tidak cukup dilibatkan seperti itu. Bona, kalau boleh mengupdate, apakah teman-teman yang tadi kamu sebutkan tadi itu bagaimana ketika mereka mendengar berita tentang hibah ini? Apa pernah diskusi dengan mereka juga nggak seperti itu, Bona? Ya, sekali lagi teman-teman yang nanti mungkin kalau sampai putus 1 jam, ya, kalau masih bersedia, nanti kita masuk lagi ya, tambahan 30 menit, siapa tahu putus 1 jam, siapa tahu. Kembali ke pertanyaan, saya ngobrol dengan mereka ya, beliau-beliau itu, bahkan Ibu Maria Tari saya nggak bisa tunjukkan WA beliau ya, karena dipakai untuk ber-IG live di sini. Ibu Maria Tari bahkan mem-forward pesan pastoral yang tadi saya bacakan. Lalu beliau bertanya dengan nada cemas kepada saya, Bang Bona, apakah sudah pernah ada keputusan lain yang dibuat oleh Majelis Sinode GKI yang mengubah apa yang dipesankan di tahun 2014. Saya menangkap kecemasan dalam pertanyaan Ibu Maria Tari, dan itu didorong oleh karena beliau sangat syok dan sangat kaget dan sangat kecewa karena apa yang beliau teruskan selama ini dipotong begitu saja oleh mereka dengan pendekatan struktural. Karena hanya merasa bahwa mereka lah yang punya hak struktural. Saya mau katakan, saya mau ingatkan, kami mau ingatkan, dalam hal kayak gini, nggak bisa Anda mendekati dengan struktural. Kalau ada persoalan dengan petani kendeng, tanyalah petani kendengnya, tanyalah orang-orang kendengnya, bukan orang-orang yang jadi perantara orang-orang kendeng gitu loh. Begitu juga dengan ini. Iya. Jadi harus langsung siapa korbannya. Dan lagi, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa kasus GKI Yasmin, sekali lagi kami ingatkan, sudah ada putusan Mahkamah Agung dan rekomendasi wajib Ombudsman. Jadi siapapun bisa mempersoalkan ini. Kita di sini malam ini berbincang cukup detail tentang internal GKI, tapi saya mau ingatkan satu hal. Yang harus kita kritisi secara tajam adalah negara. Iya. Karena apa? Karena sebenarnya yang lalai dan yang bertanggung jawab atas semua kekacauan ini ya negara. Coba dia langsung laksanakan putusan MA ketika masih pembekuan, nggak akan begini kan? Coba dia laksanakan putusan dari Ombudsman Republik Indonesia, nggak akan jadi begini. Tapi karena negara gagal, maka jadinya berlarut-larut dan diperparah dengan negara masuk menginfiltrasi gereja dan lobby-lobby di dalam dengan elit-elit gereja, dan akhirnya makin kacau seperti ini. Poin saya, Mas Aan dan kita semua, siapapun bisa mempersoalkan kasus Yasmin karena dia sudah ada putusan publiknya. Itu kenapa teman-teman lintas iman bisa ikutan berjuang bersama. Padahal mereka bukan, jangankan anggota GKI, Kristen juga bukan. Iya kan? Iya. Tapi kenapa mereka ikut berserta berjuang? Mereka punya legal standing. Kenapa? Sebagai pihak warga negara yang merasa concern bahwa satu waktu nanti bisa saja mereka yang mengalami semua ketidakpastian hukum ini. Kenapa teman-teman itu bergabung semua? Karena mereka concern satu waktu nanti bisa mereka yang mengalami kegalauan hukum ini gara-gara negara gagal menegakkan. Jadi jangan bilang di bawah ini ada juga komentar, saya kira lagi-lagi Pendeta Ariel Susanto. Seingat saya beliau pernah khotbah di GKI Yasmin juga, tapi saya nggak tahu
Waktu itu mungkin beliau merasa semua baik-baik saja, tetapi ketika ada sabda dari BPMS maka semua tidak baik-baik saja. Tapi saya mau ingatkan bahwa siapapun bisa mempersoalkan kasus Yasmin ini, siapapun, warga negara Republik Indonesia. Karena apa? Karena sudah ada putusan publik yang dibuat atas kasus ini. Menarik sekali ini, Mas Steve. Banyak orang-orang yang, ya katakanlah yang pro hibah, itu sangat dalam tanda petik terganggu dengan sikapnya Bona yang bisa dianggap sebagai pemicu keretakan di internal DKI. Maksud saya begini, mana yang harus kita pegang? Kita berpegang untuk apa? Pada taat konstitusi itu yang kita berderap tidak satu suara, ataukah ya sudah kita harus menerima seperti ini? Ya begini, Mas Aan ya, saya berpikir begini, kita harus sadar. Mas Steve, Ya. sekali lagi ya teman-teman, kalau nanti putus 1 jam, kalau masih mau ngobrol, kita masuk lagi ke IG-nya GKI Yasmin, terus kita tambah setengah jam lagi. Silakan Mas Steve. Baik, Bang. Jadi begini, walaupun ini keputusan sinode, saya harus katakan bahwa yang namanya gereja, yang namanya sinode itu masih bisa berbuat salah. Ya, itu bukan kata akhir. Mungkin sinode katakan ini kata akhir, tapi menurut saya tidak. Karena sebagai manusia kita semua bisa berbuat salah dan sinode pun bisa berbuat salah. Kita tahu misalnya Vatikan pun yang begitu hebat bisa berbuat salah ketika menghukum Galileo Galilei. Iya. Baru sekitar 600 tahun, 700 tahun kemudian mungkin keputusan itu dibatalkan, ya, dan Vatikan mengakui kami salah. Ya. Nah, apalagi yang namanya Sinode GKI. Ya. Ini kita umurnya kan, GKI itu kan berapa sih umurnya? Baru berapa? 60 tahun ya. Dibandingkan dengan Vatikan yang bisa mengklaim umurnya itu 2000 tahun 21. Nah, 2021 ya, atau 2000 berapa? 2000 mungkin 18 atau berapa ya, sejak Vatikan berdiri, gereja berdiri tahun 30-an gitu. Ya. Jadi kita yang punya sejarah jauh lebih pendek daripada Vatikan harus mengakui bahwa kita juga harus sangat berhati-hati supaya tidak jatuh dalam kesalahan-kesalahan yang sama. Kita harus jauh lebih bijaksana begitu dalam mengambil keputusan kita. Begitu, Mas Aan. Oh, begitu ya. Ini jadi tapi sebenarnya kan kita nggak harus menunggu sampai 600 tahun baru menyesali, karena betul. Iya, minggu depan pun boleh mengeluarkan surat pembatalan gitu kan. Jadi, boleh aja, nggak ada yang melarang. Jadi ini sebenarnya yang kita omongkan. Sinode mengakui kami salah dalam keputusan kami. Gitu. Wah, nanti dan kami kembalikan tanah yang dihibahkan oleh wali kota. Itu pasti akan jadi headline di Kompas itu sendiri. Memungkinkan nggak Bona tiba-tiba setelah sinode mendengar percakapan ini dan mendengar argumentasi hukum, kalau misalkan sebagai implikasi bahwa ke depan kalau tanah hibah itu diambil, betapa ringkihnya bangunan konstruksi hukum itu untuk tidak di-challenge itu. Memungkinkan atau tidak sinode tiba-tiba menganulirnya seperti itu? Atau karena sudah cenderung malu? Mungkin ya. Silakan. Ya, kalau saya kan yang cuma jemaat, ya bayangkanlah Pak Pendeta Stephen aja yang pendeta kagak tahu, apalagi saya yang jemaat rakyat jelata gitu kan. Tetapi sebenarnya ya secara logika aja bisa, walaupun secara nalar saya gitu ya, prediksi realistis saya bahkan sebenarnya takut bahwa BPMS bahkan majelis sinode itu akan mengkoreksi pesannya sendiri yang 2014 itu.
Gitu ya. Kan ada pesan majelis sinode Iya, ha. yang gagah tadi itu loh. Wah, Jangan-jangan lebih- nih, tapi mudah-mudahan saya nggak mau suzon kata kawan-kawan toh. itu lebih memalukan Bang Bona. Jangan-jangan kemudian jangan-jangan pesannya direvisi kemudian nanti gitu. Itu semakin Dan menurunkan derajat GKI di mata warga gerejanya gitu. Ya mudah-mudahan sih Pak Stephen ya, mudah-mudahan nggak begitu. Tapi itu yang saya rasakan. Saya merasa ada kekhawatiran itu karena pesan pastoral ini kan ini majelis sinode ya, majelis sinode, kemudian ada BPMS. Saya koreksi saya kalau saya keliru ya Pak Pendeta Stephen, mungkin semacam kalau majelis sinode itu semacam apa ya? Yang lebih luas lagi dan BPMS itu eksekutif boardnya kira-kira begitu kan ya. Iya. Iya. Dan dia harus berjalan di dalam roda yang majelis sinode ini karena BPMS itu kan badan pekerja Iya. majelis sinode Yang melaksanakan Sehingga- keputusan-keputusan sinode. Iya. Nah itu yang dikatakan Pak Pendeta Stephen. Jadi seharusnya dia nggak boleh bertentangan dengan pesan sinode, pesan majelis sinode yang sampai sekarang belum pernah diubah. Jadi bayangkan ada sebuah badan pekerja melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Keputusan. apa yang dipesankan oleh majelis sinodenya. Ini sebenarnya mempertontonkan ketidakpatuhan di dalam internal GKI sendiri sebenarnya kalau mau jujur ya. Wah, itu bisa Bagaimana sebuah badan pekerja tiba-tiba melawan pesan dari majelis sinodenya. Ini gawat ini kalau menurut saya ya. Iya, jadi aneh. Presiden misalkan ternyata melakukan sesuatu di luar GBHN. Kalau misalkan GBHN itu masih ada ya. Kira-kira begitu. Dan Pak Ariel Susanto nih kayaknya beliau masih sangat dalam mood untuk membela semua yang hibah. Pak Ariel Susanto bilang bahwa Pak Sumantoro, Ibu Maria Tari itu jemaat GKI Pengadilan. Pak Pendeta, saya juga tahu. Saya juga administrasinya yang masih di GKI Pengadilan, Pak. Masih. Jadi saya juga paham itu. Tetapi persoalannya sekarang adalah kita sedang memperjuangkan putusan Mahkamah Agungnya, Pak. Bedakan itu ya. Bedakan itu. Putusan Mahkamah Agung yang jadi kalau misalnya di produk-produk itu Pak Pendeta Ariel, Iya. kadang-kadang ada tulisan syarat dan ketentuan berlaku. Saya mau ingatkan, putusan Mahkamah Agung dan rekomendasi wajib ombudsman itu tidak ada syarat dan ketentuannya. Nggak ada tulisannya di pojok itu syarat dan ketentuan hanya bisa dilakukan kalau GKI-nya kompak atau hanya bisa dilakukan kalau GKI pengadilannya mau. Nggak ada tulisan itu. Cobalah balik putusan MA-nya, balik rekomendasi wajib ombudsman-nya, pasti nggak ada tulisan syarat dan ketentuan berlaku. Hanya bisa dijalankan kalau majelis jemaat GKI pengadilan bersedia. Nggak ada, Pak. Putusan MA berlaku ya begitu aja. Rekomendasi wajib ombudsman berlaku ya begitu aja. Dan itu harus dijalankan. Mau gimana pun kondisi GKI, Pak Bima Arya dan semua wali kota Bogor setelah Pak Bima Arya sekalipun punya kewajiban hukum untuk melaksanakan putusan MA dan rekomendasi wajib ombudsman. Artinya, Siapa, Pak? artinya bahwa hibah ini dalam tanda petik sudah dilakukan itu tidak serta-merta bisa menggugurkan kewajiban pihak-pihak yang diperintahkan oleh Mahkamah Agung dan ORI tadi itu untuk bisa lolos, tidak melakukan putusan itu. Begitu, Bona ya? Ya benar. Yang tadi, yang saya bayangkan, kita bertiga nih bisa saja bikin kesepakatan apapun, tapi kita bertiga akan berurusan dengan hukum. Kalau kita bikin kesepakatan ngemplang pajak sejak besok gitu. Iya, menarik itu. Tapi yang Karena melawan hukum, karena melanggar hukum. aku tidak tahu ya, pertanyaannya siapa itu tadi, Ariel atau Pendeta Ariel. Mungkin yang ia katakan begini, kan kalian ini kan anggotanya GKI Pengadilan dan
struktur di GKI Pengadilan sudah mengambil keputusan. Harusnya Yuyu yang jemaat ini harus taat dong. Taat sama gembala dong, seperti itu. Kalau kamu ber-GKI, ya harusnya taat aturan. Tapi kadang-kadang aku mikir, kalau mau taat aturan, harusnya dieksekusi ya Mahkamah Agung itu. Tapi kira-kira, kok ini Pak? Enggak. Mungkin yang dimaksudkan begitu ya. Apa yang dimaksudkan oleh Mas Ariel Susanto ini atau Pendeta Ariel Susanto itu bukan GKI Pengadilan dan yang lain. Harusnya kalau GKI Pengadilan mengatakan harus ke utara, semuanya orang tanpa reserve harus ikut, meskipun ini katakanlah tidak melibatkan kalian terlebih dahulu. Gimana Bona? Atau Mas Steve? Ya, ini kalau dari saya ya Mas, sekali lagi undangan saya, pertanyaan saya, ya kalau memang merasa gembalanya kami, tadi ya saya meminjam istilah Mas Aan sendiri, ya waktu itu datang gitu loh, waktu ngadepin orang-orang ini ada dong di lapangan, mana gembala kami? Saya mau tanya, gembala kami ketika kami menghadapi orang-orang ini, ketika Ibu Maria Tari pingsan di jalan gara-gara menghadapi orang-orang ini, mana yang katanya gembala kami itu? Harus saya jelaskan bahwa pendeta yang mendampingi kami bahkan bukan GKI Pengadilan. Bang Bona, saya jadi teringat ya, Pak Pendeta, perumpamaan Yesus ya, yang mengatakan akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan orang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Masya Allah. Sekarang kita bisa bertanya pada diri kita, siapa yang menjadi gembala yang baik dan siapa orang upahan itu, Bang Bona? Itu sajalah dulu. Kalau saya lihat, gembala yang baik itu selalu hadir di depan istana atau di kebaktian Yasmin untuk menenteramkan, ya, menguatkan domba-dombanya. Tetapi yang orang-orang upahan ini nggak seperti itu, Bang Bona. Mereka cepat-cepat lari menyelamatkan diri. Soal lari dan melayani itu, saya jadi begini, Bona dan juga Mas Steve. Apakah pada waktu itu sinode itu tidak ada perintah khusus kepada misalkan para pendetanya untuk memperkuat pelayanan di GKI Yasmin apapun yang mereka mau? Atau jangan-jangan sinode itu malah mengintimidasi, misalkan, ini aku nggak tahu ya, misalkan kalau ada orang pendeta GKI yang diminta oleh GKI Yasmin untuk memimpin melayani di depan istana, tapi alih-alih mendukung, tapi malah struktur ini malah misalkan mengancam, awas kamu kalau ikut melayani. Sebenarnya seperti apa? Karena saya dengar juga ada beberapa intimidasi, mungkin, aku tidak tahu, tapi sebenarnya bagaimana itu? Ya kalau itu Bang Bona paling bisa menjawab. Pak Pendeta Stephen yang jawab. Oh gitu ya. Oh saya yang jawab, Bang Bona yang jawab. Saya kalau dari sisi saya, Mas Aan, kalau dari sisi saya paling enggak saya cuma bisa memberitahu bahwa ada beberapa pendeta GKI yang kemudian tiba-tiba membatalkan kesediaannya untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah GKI Yasmin. Karena katanya ada approach tertentu yang dilakukan. Nah, di antara pendeta-pendeta itu memang responsnya berbeda-beda ya. Ada yang kemudian menuruti larangan itu, tetapi ada juga pendeta seperti Pak Pendeta Stephen. Saya nggak dapat surat, Pak. Iya, Pak, atau Pak Pendeta Samuel Adi yang di Bandung, yang bahkan ditelepon oleh petinggi BPMS waktu itu ketika beliau lagi di kereta menuju perjalanan ke seberang istana. Tapi ya Pak Pendeta Stephen tetap jalan dan tetap melayani kami di seberang istana. Jadi memang kami bisa mengkonfirmasi itu. Di sini ada Mbak Renata, ada akunnya di sini Renata kalau saya nggak keliru.
Mbak Reni ini yang selalu berhubungan dengan Bapak Ibu Pendeta, dan ya beliau inilah yang kemudian suka pusing kepala ketika di detik-detik terakhir atau hari-hari terakhir itu ya. ada pembatalan dari pendeta GKI yang merasa mendapatkan pendekatan tertentu dari struktural agar tidak melayani di Yasmin. Dan itu cukup sering. Itu yang terjadi. Itu cukup sering atau sangat jarang begitu ya? Sangat jarang kayak. Kalau GKI cukup sering. Oh, GKI cukup sering. Mbak Reni mungkin bisa menuliskan sesuatu di komen ini Mbak Reni, supaya Mbak Reni bisa menambahkan, mengkonfirmasi apa yang terjadi. Kalau Mbak Reni bisa, silahkan tulis di komen itu apa yang terjadi, bagaimana banyak pendeta GKI yang membatalkan, apalagi pada masa-masa lalu ya. Saya tidak bicara yang sekarang, saya belum tahu kalau yang sekarang. Tapi yang lalu-lalu itu terjadi. Ya Pak Pendeta Stephen aja yang tetap mau setia mendampingi kami. Mungkin Pendeta Samuel Sinode GKI pendeta hilang nomor HP saya, atau Ibu Bang. Pendeta Tabita misalnya. Tapi Mas Steve nggak pernah ini ya, nggak pernah. Saya tahu Mas Steve kan, aku tahu Mas Steve ini sangat senior ya. Tidak hanya senior, tapi darahnya juga sangat biru. Orang segan lah kalau. Enggak, darah saya merah kok, Pak. Mas. Tiap minggu saya cek di klinik merah, masih merah. Tapi misalkan, tapi nggak pernah ya, Mas Steve. Tentu tidak ditegur, tetapi misalkan di Satu kali saya dapat si surat Mas Aan, tapi suratnya undangan dari HKBP Philadelphia, ya saya layani kan. Kan HKBP Philadelphia yang undang, bukan Yasmin. Iya. Tapi kan Sinode kan juga ngerti ya Mas, kalau misalkan Mas Steve itu beberapa kali kalau tidak salah itu ikut melayani di seberang istana di GKI untuk GKI Yasmin. Ya, iyalah adalah sekitar 30 kali mungkin Mas. Nggak pernah dapat. Kalau surat sih nggak pasti ya. Tapi WA pasti janganlah, atau sebenarnya dibiarkan begitu saja Mas. Mungkin nomor HP saya hilang di Sinode. Oh gitu ya. Iya. Mas Aan itu ada akun Pak Purnawan Kristanto itu, beliau mengkonfirmasi ada pendeta yang ditegur setelah melayani GKI Yasmin. Oh Mas Wawan ini kalau nggak salah GKI Jago, GKI Astagfirullahaladzim, Klaten. Klaten itu apa, teman Gus Durian dan orang GKI itu, GKI. Nah terus Mas Aan itu juga ada akunnya Ibu Pendeta Tabita. Mbak Tabita gimana gitu? Ibu Pendeta Tabita bilang, Ibu Pendeta Tabita nulis di situ, saya dari Jateng, tidak terjangkau untuk diintimidasi, kata Ibu Pendeta. Wah, keren Mbak Tabita. Kejauhan. Halo Ibu Pendeta Tabita, terima kasih Ibu Pendeta Tabita, terima kasih Pak Wawan. Jateng kayaknya solid. Wah, enggak ya. Aku nggak tahu Jatim seperti apa. Tapi yang ingin aku katakan begini, karena ini sudah lebih dari 1 jam, mungkin kita punya waktu 15 menit. Ya, kita udah mau di ujung nih, Mas Aan perlu kasih tausiah juga nih. Nah, ini nggak mau nanti tausiahnya belakangan. Tapi begini, what next, Bona? Ini genderang perang itu sudah sudah dikibarkan oleh Pemkot dan juga Sinode. Kalau bukan perang itu artinya bahwa ini adalah keputusan dan kita tidak akan bisa mundur. Yang ingin aku lakukan, yang ingin aku tanyakan adalah teman-teman yang merasa aspirasinya tidak terwadahi di situ, kamu dan teman-teman. Apakah misalkan teman-teman masih akan terus menggelar aksi di istana, plus misalkan terus kemudian menggugat itu publik juga butuh ingin tahu, atau jangan-jangan kalian tidak melakukan apapun dan kemudian menyerah seperti itu. Gimana Bon? Apa yang akan kamu lakukan? Ya, itu sekalian Mbak Reni sudah menuliskan itu, memang juga ada yang membatalkan pelayanannya karena dikirimi surat katanya. Itu konfirmasi juga ya bahwa Mbak Reni sudah menjawab itu tadi. Nah, pertanyaan tadi,
Ya, kami masih di internal, kami tentu saja di pengurus GKI Yasmin, kita terus berkonsolidasi bersama dan kita melakukan pertemuan demi pertemuan dengan pengurus dan jemaat GKI Yasmin, tentu saja untuk mengkonsolidasikan dan memutuskan bersama bahwa kita memang akan terus melangkah. Jadi yang paling esensial di sini adalah kita akan terus melangkah. Itu adalah sikap dari pengurus Yasmin, bahwa kita itu sejak awal bukan sekedar mau gedung tempat ibadah. Kita itu sejak awal bersama teman-teman lintas iman ingin memastikan bahwa di Indonesia kepatuhan terhadap hukum pada putusan MA dan rekomendasi wajib ombudsman itu jalan, sehingga Indonesia ini nggak menjadi negara religious harmony. Karena kalau religious harmony, maka itu akan didasarkan pada apa kata mayoritas di situ, bukan kata konstitusi. Undang-Undang Dasar 45 kita itu menganut religious freedom, bukan religious harmony. Artinya apa? Kalau religious freedom artinya adalah si Bona, Ibu Maria Tari, Pak Pendeta Chandra Juliar, Mas Aan, ataupun Pak Pendeta Stephen itu bisa saja secara personal nggak suka dengan wihara, nggak suka dengan pura, nggak suka dengan masjid. Tetapi negara akan memastikan ketidaksukaan personal itu tidak akan dimanifestasikan dengan penolakan berdirinya pura, wihara, masjid, atau gereja ketika mereka diurus secara benar sesuai peraturan yang ada. Jadi call kita itu, Mas, memberi contoh bahwa negara itu akan religious freedom, bukan religious harmony. Karena itu tadi, religious harmony, maka nanti kita akan didasarkan pada apa kata mayoritasnya. Masjid di Masjid Batu Plat, kalau saya tidak keliru ya, di Bitung sana bisa menjadi contoh bahwa ketika masjid itu mau direlokasi, toh pada akhirnya, paling tidak kondisi beberapa tahun lalu diputuskan masjidnya tetap di situ. Nah, yang kami inginkan itu seperti itu. Itulah yang dilakukan oleh Yasmin dan teman-teman lintas iman, bahwa semua akan bisa membangun rumah ibadahnya sendiri dengan baik dan tidak ada tindakan-tindakan yang berdasarkan apa kata mayoritas. Itu yang kami putuskan, dan apa detailnya tentu saja masih kami perbincangkan secara detail dengan teman-teman YLBHI, dengan teman-teman LBH Jakarta, dengan teman-teman Human Rights Working Group, dan tentu saja nanti Mas Aan juga akan dilibatkan, Mbak Nia dari Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, apa langkah-langkah detailnya. Tapi kira-kira call-nya itu. Kami hanya mengingatkan call-nya bukan hanya sekedar ada rumah ibadahnya, ada bangunannya, tetapi yang kami ingatkan adalah yang kita inginkan lakukan adalah supaya negara ini tetap ber-religious freedom, bukan sekedar religious harmony. Jadi itu sekaligus menutup kemungkinan kamu dan banyak teman itu tiba-tiba kemudian bergabung dengan yang pro hibah, itu kayaknya tidak mungkin ya. Kayaknya tidak mungkin. Saya sekedar mengingatkan, hibah ini atau relokasi ya, bahasa lainnya kan pindahin tempat ya. Saya mau ingatkan ke semua kita, lokasi di Kafling 31 itu adalah hasil relokasi. Mohon maaf, ini hasil relokasi. Jadi di awal kasus, ketika IMB sedang dipersiapkan dan seterusnya, itu kami direlokasi beberapa kali. Jadi tadinya itu bukan di Kafling 31. Tadinya ada tanah Pasos yang harusnya untuk gereja, dan itulah GKI Yasmin tadinya. Lalu ketika mengurus perizinannya, tiba-tiba yang berdiri adalah rumah ibadah yang lain. Nah, oleh Bapak Diani Budiarto, wali kota yang lama, kami dinasehati, jangan mempersoalkan itu, katanya, terlalu sensitif, cari aja tanah yang lain. Maka itu artinya kan direlokasi ya. Yang tadinya di sini disuruh pindah.
kami pindah. Lalu ketika kami sedang mempersiapkan lagi, kejadian lagi seperti yang pertama tadi, Mas Aan dan Bapak Ibu yang lain. Kejadian lagi bahwa yang tadinya adalah fasos untuk gereja, ternyata berdiri rumah ibadah yang lain. Dan akhirnya ketika kemudian kami tanya ke pengembang Taman Yasmin, ada lagi nggak fasos lain gitu ya? Pengembang bilang tidak ada lagi. Kalau kalian mau tanah, ya beli katanya. Maka kemudian GKI membeli tanah, yaitu tadi di Kafling 31. Jadi itu tanah privat dan itu sudah direlokasi beberapa kali. Padahal, dan jangan lupa, Yasmin itu bukannya tidak mau kompromi. Kita sudah kompromi dengan Pak Bima Arya. Kita setuju, GKI setuju. Oke Pak, di Kafling 31 kita bangun gedung 2 lantai, 1 untuk gereja, 1 untuk pusat keberagaman Kota Bogor. Tadinya itu usulannya Pak Bima sendiri loh, itu usulannya Pak Bima sendiri. Kami setuju. Nah tapi tiba-tiba Pak Bima sendiri yang berubah. Lalu Pak Bima bilang, udah jangan 2 lantai begitu, berbagi aja deh. Kafling 31 tanahnya dibagi 2, 1 untuk gereja, 1 lagi untuk masjid. Itu dibicarakan di GKI. Dan GKI sudah menyatakan persetujuannya. Itu bukan hanya Yasmin, bahkan waktu itu ya. Pak Arlianus Larosa itu waktu itu sampai ke rumahnya Pak Wali Kota. Pak Arlianus Larosa dan Pak Davidi, 2 pendeta GKI, 1 di BPMS, 1 di BPMSW. Beliau berdua datang ke rumah Bima dan mempercakapkan soal kemungkinan GKI membagi lahan Kafling 31 jadi 2. Masjid dan gereja. Yang disetujui oleh GKI. Tapi kenapa kemudian ujung-ujungnya kami direlokasi lagi? Jadi bagian pernyataan kami saat ini untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah kampanye luas untuk menciptakan kesan Yasmin ini keras kepala dan gak mau kompromi. Iya. Tapi kami mau mengingatkan sejarah ini. Yang pertama, Kafling 31 adalah hasil relokasi beberapa kali. Yang kedua, kami itu bahkan bukan hanya Yasmin ya, tapi struktur GKI yang lebih luas kata Pak Pendeta Stephen tadi, sudah menyatakan menerima kalau mau dibangun 2 lantai, monggo. Kalau mau dibangun di 2 tanahnya dibagi 2, mangga kata orang Sunda teh. Tetapi kenapa tiba-tiba sekarang kami direlokasi lagi? Ada apa Pak Bima? Itu yang harus menjadi apa ya, informasi kolektif kita, agar jangan sampai ada secara sengaja dikesankan bahwa Yasmin adalah sekumpulan orang yang keras kepala yang tidak mau kompromi. Itulah sejarahnya, itulah seberapa besar kami bersedia berkompromi, asal di lahan Jalan Kiai Haji Abdullah bin Kafling 31 sesuai apa yang disebut di dalam putusan MA dan di dalam rekomendasi wajib ombudsman. Menarik sekali. Sebelum ke Mas Stephen, aku ingin tanya karena soal kepala batu dan lain sebagainya. Kan teman-teman yang kepala batu dalam tanda petik, kamu dan teman-teman yang lain, Bona, bagaimana respon kalian kalau misalkan tiba-tiba GKI mengambil, karena mungkin sudah nggak tahu bagaimana cara menertibkan kalian seperti itu, pernah nggak terpikir kemudian kalian ini dikeluarkan? Aku tidak tahu apakah pernah ada sejarah misalkan karena bangkang, mokong, balelo, terus kemudian seorang jemaat itu tiba-tiba di kick out ya, atau dipecat dari keanggotaan GKI seperti itu. Pernah terpikir kayak gitu nggak? Pernah takut atau seperti apa? Tidak pernah ada kasus seperti itu ya di GKI. Ya. Pemecatan itu tidak pernah terjadi. Yang terjadi, yang paling mungkin terjadi adalah penggembalaan khusus. Tapi penggembalaan khusus itu juga harus jelas apa dasarnya dan tidak bisa sembarangan dijatuhkan begitu saja. Sebab ini harus jelas terkait dengan pelanggaran kata gereja, hukum-hukum gereja. Harus jelas di situ ada terjadi pelanggaran tersebut. Dan kalau yang tidak ada dan kawan-kawan bukan pelanggaran terhadap tagar dan talak GKI ya Mas ya? Saya kira tidak ada
pelanggaran itu terjadi. Kan justru malah GKI Yasmin justru menaati keputusan sidang sinode yang tahun 2014 itu. Jadi harusnya yang digembalakan khusus itu adalah BPMS dan itu kan Mas maksudnya? Ya begitu. Wah bisa ngawur ini nanti teman-teman sekalian. Aduh Mas Steve, kira-kira pertandingan ini kalau memang ini dianggap sebagai pertandingan ya, nanti endingnya kayak apa ini Mas? BPM. Saya belum bisa membayangkan bagaimana ya, karena kita menghadapi kelompok-kelompok yang memutarbalikkan fakta dan undang-undang seenaknya. Ya, jadi mungkin kalau saya nggak tahu ya Bang Bona, kalau kita ajukan ke PT UN ini bisa nggak kira-kira gitu ya, mengadukan wali kota ke PT UN karena dia melanggar undang-undang negara, tidak mentaati putusan itu. Memungkinkan nggak Bona? Betul. Kita sedang mengkaji semua kemungkinan hukum ya, baik itu pidananya, perdatanya, ataupun misalnya ada lagi kasus tata usaha negaranya, kita sedang pelajari. Pak Jayadi Damanik, salah seorang pengurus juga, beliau sedang mendalami itu bersama teman-teman YLBHI dan LBH Jakarta. Jadi semua kemungkinan itu masih kita coba pelajari dan kita akan lihat seperti apa nanti kita bisa melangkah bersama dengan teman-teman lintas ini. Menarik, tapi tidak ada satu opsi pun untuk menuntut sinode kalian gitu. Nggak ada ya, nggak perlu itu ya. Makin keruh. Karena ini tadi seperti pesan saya pertama. Iya. Jadi ini privilege teman-teman yang hadir di sini bisa mendengar bagaimana internal GKI. Tapi saya sekalian mau mengingatkan yang harus digugat ini adalah memang negara. Betul. Karena semua kekacauan ini karena ketidakmampuan mereka negara, kegagalan negara untuk melaksanakan putusan yang mereka buat sendiri melalui Mahkamah Agung dan melalui Ombudsman Republik Indonesia. Kalau saja mereka langsung cepat melaksanakan putusan-putusan tersebut, maka harusnya tidak sampai 15 tahun begitu. Jadi yang paling gampang gini aja lah. Putusan MA dan Ombudsman itu paling gampang dilihat apakah tanah di Kafling 31 itu sudah dipakai untuk beribadah atau belum. Sepanjang itu belum dipakai untuk peribadatan, apalagi kalau sampai dijual, maka kemudian itu berarti bahwa belum ada pelaksanaan putusan MA dan rekomendasi wajib ombudsmannya. Itu yang paling gampang yang untuk menilai. Dan di titik itu kita bergerak untuk memperjuangkan putusan MA itu dan juga rekomendasi wajib ombudsman ini. Menarik sekali itu. Itu pesan yang menurut saya sangat clear bagi kita semuanya. Oke, mungkin aku ingin mendengar tadi kita sudah mendengar banyak sekali dari perspektifnya Bona dan juga Mas Steve seperti itu. Tapi bolehlah ada satu closing statement misalkan apa yang ingin tadi pesannya untuk Pak Wali Kota sudah sangat jelas misalkan seperti itu. Tetapi Bona, adakah yang ingin disampaikan kepada dipertegas lagi pesannya untuk teman-teman sinode atau pihak yang lain misalkan seperti itu. Dimulai dari Bona dulu terus kemudian Mas Steve. Silakan Bona, sebelum nanti aku akan tutup ya. Iya, 15 tahun itu lama banget ya, Mas Anda. Iya. Saya juga bingung bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu Yasmin itu kok ya bertahan gitu ya, selama itu. Dan saya cuma mau mengingatkan dalam proses kami bersama-sama di dalam memperjuangkan ini, disitulah kami bersinggungan dengan teman-teman dari gereja-gereja lain yang mengalami nasib yang serupa. Tetapi di dalam perjuangan 15 tahun itu juga kami berkenalan dengan teman-teman Muslim yang kesulitan membangun masjid di lokasi mereka yang kebetulan mereka bukan mayoritas. Bahkan
di dalam perjuangan kami inilah kami berkenalan dengan teman-teman Ahmadiyah, bahkan sampai ke pengurus pusatnya. Saya lupa nama istilah mereka. Kami datang, kami disambut di tempat mereka, teman-teman Ahmadiyah yang juga mengalami persekusi negara dan masyarakat. Kami juga berkenalan dengan teman-teman Syiah. Bahkan dalam satu ibadah kami pernah mengumpulkan tanda tangan dan KTP, karena waktu itu pendamping teman-teman Syiah di Sampang, Madura, membutuhkan orang-orang yang mau menjamin bahwa seorang tokoh Syiah yang waktu itu ditangkap sebenarnya tidak perlu ditangkap. Oh iya, iya. Ya, Pak Tajul Muluk. Dan saat itu ketika diumumkan dari depan mimbar gereja Yasmin, siapa di antara Bapak Ibu yang mau menyerahkan fotokopi KTP-nya untuk diserahkan kepada lembaga pendamping teman-teman Syiah? Saya menerima banyak KTP, Mas Aan. Mereka menyerahkan KTP mereka untuk diteruskan kepada teman-teman Syiah. Saya merasa bahwa ini adalah sesuatu yang telah mentransformasi teman-teman Yasmin. Bahwa ini bukan hanya soal gedung gereja mereka, gedung gereja kami. Ini soal kebersamaan kita tentang Indonesia yang kita mimpikan mau seperti apa. Dan itu yang kita perjuangkan bersama-sama kemarin, hari ini, dan mudah-mudahan Tuhan masih kasih waktu buat kita ke depan ini. Terima kasih, Mas Ar. Terima kasih, Bona. Refleksi yang sungguh sangat luar biasa dan menyentuh sekali. Silakan, Mas Latif, closing statement-nya. Ya, sekitar 5 tahun yang lalu mungkin saya pernah berkhotbah di Yasmin dan saya katakan perjuangan Yasmin ini belum berarti apa-apa. Bangsa Israel berjalan 40 tahun di padang gurun sebelum mereka tiba di tanah yang terjanji itu. Jadi Yasmin 10 tahun itu belum apa-apa. Jadi bersiap-siaplah untuk berjalan lebih lama lagi. Dan ini saya mau katakan menguatkan teman-teman Yasmin yang membutuhkan dukungan, penguatan, dan apalagi ya, dorongan moral untuk terus bertahan dan berjuang. Memang saya tidak berada dalam posisi teman-teman Yasmin. Saya tidak merasakan perjuangan mereka ketika dikepung, dipukuli, dan sebagainya. Tapi dalam segala kekurangan saya ingin terus mendoakan dan mendorong teman-teman Yasmin untuk terus berjuang, karena kita tahu bahwa Allah beserta kita, sama seperti Allah menyertai bangsa Israel ketika mereka harus bergumul dengan segala tantangan di tanah di gurun pasir selama 40 tahun. 40 tahun itu waktu yang sangat luar biasa, dan banyak orang Israel yang mati di dalam perjalanan itu, sehingga mungkin hanya orang-orang muda lah yang akhirnya berhasil masuk ke tanah terjanji itu. Tapi mungkin ini yang kita harus doakan juga untuk teman-teman Yasmin. Kita doakan terus berjuang dan bertahan. Begitu, Bang Bona, teman-teman. Terima kasih Pendeta Steve dan Mas Bona atas refleksi yang sangat luar biasa. Semua orang yang melihat ini akan tahu, dan semua orang sepanjang rekaman ini masih tersimpan di IG akan bisa menjadi saksi bahwa apa yang kita omongkan ini adalah sesuatu yang kita yakini kebenarannya. Saya sendiri belajar banyak sebagai orang Islam menyangkut soal bagaimana menjaga integritas, bagaimana membuktikan spiritualitas itu sendiri.
ada sekelompok orang yang cenderung mengambil untung ketika sesuatu itu ada di hadapannya dan tidak berpikir tentang sesuatu yang lebih jauh. Tetapi dari apa yang tadi disampaikan oleh Bona dan teman-teman GKI Yasmin, saya melihat spiritualitas dan juga integritas dalam beragama yang Pancasilais itu visioner. Tidak hanya yang penting aku dapat tanah bergereja dan kemudian nyaman beribadah, tetapi ada mimpi yang ingin dicapai bersama menyangkut soal visi soal keindonesiaan itu. Untuk apa punya gereja tapi kemudian kita mengangkangi hukum, tidak tunduk pada hukum, dan itu juga akan membuka peluang bagi kita untuk berperilaku tidak baik karena banyak sekali hal yang cacat hukum itu sendiri. Yang ingin saya katakan, saya setuju kepada Mas Steve bahwa nampaknya kita tengah diuji. Siapapun yang ada di Indonesia ini tengah diuji. Apakah kita akan sabar sebagaimana bangsa Israel yang di padang gurun 40 tahun itu. Tapi saya ingin mengatakan, saya sangat senang dan merasa terhormat sekali bisa bersama dengan teman-teman GKI Yasmin untuk memperjuangkan apa yang menjadi visi keindonesiaannya dan visi kekristenannya yang itu barangkali tidak cukup atau belum dipahami oleh banyak orang. Mas Bona, terima kasih ya telah bergabung dengan kami. Mas Steve sudah live duluan saya kira, dan saya berharap Tuhan selalu bersama dengan kita semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Bona. Thank you. Terima kasih Mas Aan. Pak Pendeta Stephen belum live sih, tapi terlempar aja tadi. Iya, terlempar tadi. Saya mau tambahkan lagi. Saya mengucapkan. Silakan. Saya mau tambahkan Bang Bona. Silakan. Dalam usia saya yang sudah mulai tergolong lansia, saya berharap saya masih bisa melihat GKI Yasmin beribadah di tanahnya sendiri. Amin. Begitu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta Stefan, Mas Aan, dan semua tadi angka video yang menyaksikan turun naik, tapi kisarannya antara 50 55 sampai 63. Jadi cukup banyak yang menonton ini. Terima kasih. Nanti kami akan simpan di IGTV kami rekamannya. Mudah-mudahan bisa kita juga sebarluaskan. Sekali lagi terima kasih. Saya dan jemaat GKI Yasmin dan pengurus GKI Yasmin menyampaikan terima kasih banyak. Dan semua yang kita lakukan adalah untuk Indonesia. Rumah bersama bagi semua. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Mas Steve, terima kasih.